wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hani Hidayati, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keagamaan. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nikmah, NIM 2023-32069 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan khotbah saya yang berjudul Genre dalam Agama Islam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan khotbah saya yang berjudul Genre dalam Islam dan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik pada kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khotbah saya, yaitu genre dalam agama Islam. Seperti yang kita tahu, genre saat ini menjadi suatu hal atau isu yang sangat kerap diperdebatkan. Apalagi genre saat ini telah menjadi sebuah topik yang sangat hangat yang sedang dibahas oleh masyarakat banyak pada dunia kita ini. Adapun dalam Islam sendiri, genre bukan merupakan sebuah pembeda yang ditujukan untuk adanya penindasan dalam satu kaum tertentu. Adapun perbedaan genre dalam agama Islam, perbedaan genre bukan dimaksudkan untuk menjadi adanya suatu ketidaksetaraan, melainkan perbedaan genre dimaksudkan untuk mendapatkan suatu keadilan dan dapat menjalankan suatu keharmonisan dengan menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Allah menciptakan genre yang berbeda agar kita dapat memahami dan saling melengkapi satu sama lain. Keharmonian ini diharapkan Allah dapat dilaksanakan oleh hamba-hambanya dengan tidak menjadikan genre sebagai suatu alat untuk saling menindas satu sama lain, tapi kami sebagai umat Islam harus bisa menjadikan genre sebagai alat untuk dapat memenuhi suatu hak dan kewajiban masing-masing dan saling melindungi satu sama lain. Firman ini Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran ayat 1 pada surah An-Nisa. Allah menyampaikan pada Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepadaku, Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan menciptakan kamu dari diri lainnya, Hawa, dan dari keduanya berkembang biaklah kamu dan salinglah mengasihi, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menyebut namanya, dan hanya kepadamulah kamu meminta. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sebagai umat Islam, kita diajarkan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dapat memperlakukan manusia sebagaimana hak dan kewajibannya. Dalam kasus ini, Rasulullah senantiasa memperlakukan kaum Hawa dengan lemah lembut dan baik. Adapun salah satu contoh yang dapat kita jadikan sebagai panutan dalam perbedaan genre adalah beliau Khadijah radhiyallahu anhu
yang menjadi istri Rasulullah. Sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau Khadijah radhiyallahu anhu sudah merupakan contoh perempuan yang luar biasa. Beliau merupakan perempuan yang taat beragama dan juga dapat berbisnis. Beliau merupakan salah satu contoh emansipasi wanita dari zaman dahulu kala. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa agama Islam tidak melarang kaum perempuan untuk melakukan kegiatan di luar rumah seperti berjualan dan berdagang. Agama Islam justru mendukung para perempuan untuk dapat melakukan aktivitasnya masing-masing selama kewajibannya di rumah sudah terpenuhi. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya adanya perbedaan genre merupakan suatu media yang dibuat Allah agar kita dapat melakukan hak dan kewajiban kita masing-masing. Rasulullah pun tidak pernah marah kepada Khadijah karena Khadijah telah melakukan bisnis yang telah dilakukannya selama beberapa tahun. Sebaliknya, Rasulullah malah mendukung Khadijah agar dapat menjadi perempuan yang dapat dijadikan panutan bagi umat-umat Islam lainnya. Namun pada masa saat ini, praktik-praktik ketidaksetaraan gender marak ditemui. Salah satunya menggunakan gender sebagai media penindasan ataupun merendahkan salah satu gender dengan suatu alasan tertentu. Tentunya hal ini harus kita tanggulangi. Kita harus menanamkan apa itu pemahaman gender yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah Islam. Adapun cara menanggulangi ini adalah melalui media pendidikan. Kita harus bisa menyampaikan melalui media pendidikan bagaimana cara penanaman pemahaman gender yang baik dan benar dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah Islam, baik dilakukan pada lingkungan kekeluargaan maupun lingkungan dunia sekolah, yang diharapkan nantinya para generasi bangsa dan para masyarakat paham betul dengan apa itu peran gender dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga didapatkan lingkungan yang adil dan dapat berjalan dengan harmonis dan tenang tanpa adanya ketidaksetaraan gender. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai peran gender dalam agama Islam. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik atau ada perkataan yang menyinggung, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.